Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membaca materi pengenalan SPSS, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tampilan grafik yang akan digunakan pada SPSS selanjutnya. Di sini ada dua, yaitu ada batang dan ada grafik line atau garis. Untuk grafik batang itu sendiri kita akan menggunakan simple, cluster, sama stack. Selanjutnya untuk grafik garis atau line kita akan menggunakan multiple line dan drop line. Untuk dua grafik batang dan garis kita akan membahas mengenai summaries for groups of case. Itu adalah grafik yang menyajikan data untuk setiap kelompok tertentu. Lalu ada summaries of separate variable, itu ada grafik yang menyajikan data untuk setiap variabel yang terpisah. Dan yang ketiga ada values of individual case, itu adalah grafik yang menyajikan data untuk kasus individual. Nah, di sini untuk contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki data pegawai. Terdapat ada pegawainya 1 hingga 10, lalu ada pendidikan terakhirnya itu ada yang diploma, ada yang sarjana dan magister. Lalu tahun masuk bekerja itu ada yang tahun 2012, 2013 hingga 2014. Untuk umurnya di sini bervariasi dari yang paling muda waktu itu ada 21 tahun hingga ada yang 27 tahun. Gajinya dari yang paling bawah ya, di sini ada 1.500.000 rupiah. Lalu ada yang 3.250.000 rupiah. Gaji keduanya di sini ada 2.750.000 rupiah dan yang paling tinggi itu ada 5.500.000 rupiah. Nah, data ini kita olah, kita tulis dulu di dalam aplikasi SPSS seperti ini. Nah, untuk data view-nya seperti ini. Gaji 1, gaji kedua, lalu ada pegawainya dari 1 hingga 10. Untuk variabel view-nya kita bisa tulis judulnya yang di atas itu ada pegawai. Yang 1 hingga 10 itu tipenya numeric. Lalu untuk pendidikan ini tipenya string karena huruf atau kata-kata, diploma, sarjana, atau magister. Kita bisa menuliskan untuk angka pada pendidikan jika mau, bisa angka, bisa string atau huruf, bisa numeric. Nah, di sini kita coba pendidikan, karena datanya nggak boleh, variabelnya nggak boleh sama dengan yang atas, maka ini n-nya kita tambahin 1 jadi pendidikan. Nah, di sini kita menggunakan numeric karena kita akan menggunakan angka. Desimalnya kita bikin 0, lalu value-nya di sini 1, tadi ada diploma, kita add, lalu ada 2 itu sarjana, kita add, 3 itu ada magister, kita add. Oke. Selanjutnya yang kita bisa add lagi, jika tidak mau menulis double, itu ada ini tahun masuk, makanya kita tambahin lagi. Ingat, untuk name itu nggak boleh pakai spasi ya, jadi harus nyambung atau pakai tanda underscore. Tetap numeric, di sini value-nya kita tulis 0. Ini tadi 1, paling muda itu 2013. Lalu nomor 2 itu ada 2014. Nomor 5 itu ada 2015. Nomor 3 itu ada 2015. Kita add lalu kita oke. Kita kembali ke data view.
Nah, di sini pendidikan. Nomor 1 tadi diploma. Lalu nomor 2 itu ada sarjana, magister nomor 3, diploma nomor 1, sarjana nomor 2, magister nomor 3, magister lagi nomor 3, sarjana nomor 2, diploma nomor 1, magister nomor 3. Selanjutnya untuk tahun masuknya dengan K-nya 2 kita tulis dengan 1, 2, atau 3. Tadi 2012 itu angka 1. 2012 itu angka 1. Nah, kita isi di sini 2012 itu angka 1. Lalu 2013 itu angka 2. 2014 itu angka 3. Nah, jadi nanti semua bisa diolah mau menggunakan pendidikan yang string atau pendidikan yang angka, yang numerik. Masuknya juga bisa yang manual atau yang menggunakan value. Nah, di sini kita akan olah yang pertama. Bentar. Kita akan olah yang pertama. Kita klik untuk yang summaries for groups of case di sini. Kita bisa ketik untuk yang jenis batang terlebih dahulu. Kita ketik ini untuk yang simple, summaries for group of case pada grafik batang. Kita pilih menu ini, lalu kita pilih yang grab, udah. Lalu legasi dialog, kita pilih yang bar. Nah, di sini ada simple, cluster, sama stack. Nah, kita pilih yang simple dulu untuk yang summaries for group of case. Define. Nah, di sini ada muncul bar present, itu ada end of case, come end, other statistic, lalu ada percent of case, come persen, lalu ada variabelnya nanti kita lihat, lalu ada kategori aksis, ada row, ada kolom. Nah, di sini kita pilih di sini yang untuk umurnya dulu, lalu kita umur masukkan ke kategori aksis. Sudah, di sini kita bisa lihat, lalu kita mana ya oke-nya ya. Kita oke. Oh, sorry. Ini oke-nya tidak terlihat. Oh, bukan ini. Nah, kita pencet oke. Nah, di sini nanti outputnya akan muncul grafik batang untuk yang umur. Nah, di sini kita bisa lihat, kita copy dulu, lalu kita akan membuka Word. Kita buka Word-nya. Kita buka Word di sini. Nah, kita tulis interpretasi hasilnya. Jadi, nomor 1 itu grafik, ini teramat kecil, grafik batang simple yang summaries apa tadi? For groups. Nah, kita lihat kita copy dulu grafiknya, kita bisa kecilkan.
Lalu kita pilih interpretasi hasilnya. Interpretasi hasilnya dari grafik di atas kita bisa lihat terdapat masing-masing pegawai. Kita lihat ini ada 1 umur 21 dan 22. Selanjutnya ada masing-masing 1 pegawai umur 21 dan 22, lalu ada 2 pegawai di umur 23, 25 dan 26. Berarti ini 21, 22, 24 dan 27. 21, 22, 24 dan 27. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengolah data untuk grafik batang yang simple, kita akan mengolah yang cluster, di mana di sini untuk penyajian setiap kelompok. Jadi kita akan memperlihatkan usia, masuk perusahaan, dan pendidikan. Kita klik grab, lalu legasi dialog, lalu kita pilih bar. Nah, di sini pilih yang cluster. Untuk yang data in chart art-nya itu tetap summarize for groups of guests. Define. Nah, di sini ada pilihannya, ada variabel, kategori aksis, ada define cluster, rows and column. Untuk variabelnya kita akan pilih umur. Ininya kita pilih bar reference-nya, kita pilih other statistic min. Di sini umur kita masukkan ke variabel, lalu kategori aksisnya kita akan lihat yang juga bagian ini masuk. Define clusternya kita akan lihat di bagian yang pendidikannya. Nah, selanjutnya kita pilih OK. Nah, setelah kita OK atau continue, di sini kita akan di outputnya terlihat grafik batang dengan garis biru itu diploma, garis warna biru, batang warna biru itu diploma, batang warna hijau itu magister, dan batang warna coklat itu adalah sarjana. Di sini kita copy. Nah, kita tarik di bagian ini, tadi ini yang kita yang kelas. Nah, di sini kita copy, set. Interpretasinya hasil itu bisa berbeda, bisa sama. Loh, di mana? Interpretasi hasil, di sini kita ketik. Ini boleh sama atau boleh berbeda. Di sini itu akan membahas yang terdapat hanya 2 batang pada tahun 2013.
yaitu ini 2013 ada diploma dan sarjana. Sedangkan untuk tahun 2012 dan 2014 lengkap dengan 3 batang, yaitu diploma, sarjana, dan magister. Nah, di sini untuk interpretasinya seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas di sini yang ketiga adalah stack. Nah, di sini kita pilih grab, lalu legasi dialog sama seperti tadi, lalu pilih yang stack. Define, kita klik. Nah, di sini kita pilih seperti tadi, dari presentnya address statistik, lalu klik bagian kita akan memperlihatkan data gaji pegawai, tahun masuk, dan pendidikan. Jadi untuk stack ini grafik penyajiannya setiap kelompok itu menumpuk ke atas. Kalau yang cluster tadi itu ke samping, ini menumpuk ke atas. Nah, ini kita akan lihat yang kita ganti gaji 1, lalu kategori aksesnya tetap masuk. Nanti define start-nya itu kita pilih pendidikan. Jadi nanti disesuaikan soal itu meminta antara apa dan apa saja. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul data batang yang menjulang ke atas. Di sini sama seperti tadi 2013-nya ada 2 batang. Untuk min gajinya di sini ada rata-rata 2000. Nah, kita copy dulu, nanti kita interpretasi hasilnya. Jadi untuk hasilnya kita copy, lalu kita paste di sini, paste. Nah, seperti ini. Kita salin. Lalu untuk interpretasi hasilnya bisa dicoba nanti menggunakan kata-kata sendiri ya. Selanjutnya, setelah grafik batang, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai grafik garis atau line. Nah, di sini nanti ada PDF yang berisi materi. Apabila Ibu menjelaskannya terlalu cepat, nanti sudah ada di materi, bisa dilihat. Nanti Ibu akan share juga. Jadi di sini yang pertama itu grafik garisnya ada multiple line. Grafik ini membandingkan rata-rata gaji awal dengan saat ini untuk menggunakan tipe line atau tipe garis. Nah, di sini kita olah, kita klik graph, lalu kita pilih legasi dialog, kita pilih yang line. Nah, di sini kita akan memilih yang multiple. Lalu tadi summary for groups of case itu sudah kita gunakan di batang. Sekarang yang lain kita coba yang kedua. Kita define. Nah, akan muncul line represent, kategori axis, rows, dan kolom. Di sini untuk line representnya kita masukkan gaji 1 dan gaji 2. Lalu kategori aksesnya kita masuk. Nah, selanjutnya kita akan oke. Nah, di sini akan muncul output seperti line. Lalu kita salin, kita copy, lalu kita salin di Word yang sama seperti tadi. Kita kasih judul grafik garis yang apa tadi?
multiply. Nah, lalu kita copy, di sini udah tadi kita copy, lalu kita salin. Nah, kita salin di sini. Seperti biasa, setiap akhir harus ada interpretasi hasilnya. Nah, di sini interpretasi hasil bisa dilihat di sini memperlihatkan perbandingan gaji awal dan terakhir atau gaji 1 dan gaji kedua dengan rata-rata apa yang lebih besar mana? Lebih besar gaji terakhir, di mana dua variabel itu gambarnya gimana, itu garisnya terpisah sehingga disebut multiply. Oke, sampai sini. Jika ada yang mau tanyakan nanti bisa ditanyakan. Untuk yang kedua kita akan mencoba pada grafik line ini kita mencoba olah data yang drop line. Di sini masih sama urutannya, ada kita klik grab, lalu legacy dialog, lalu kita pilih line. Nah, di sini kita akan membandingkan rata-rata gaji awal dan terakhir atau saat ini menggunakan tipe line yang drop line. Nah, di sini kita pilih drop line, masih sama yang bawah, define, lalu kita point reference-nya kita masukkan yang gaji 1 dan gaji 2. Kategori axis-nya kita kasih yang masuk. Kita klik, lalu kita oke. Oh, salah. Gaji 1, gaji 2 masuk. Nah, akan keluar hasilnya di output seperti ini. Dia akan bergaris ke atas. Kita copy. Kita salin. Lalu kita berikan interpretasi hasilnya. Interpretasi hasil. Nah, di sini bisa dilihat itu garis yang menjulang panjang antara 2012, 2013 dengan 2014 itu panjang di tahun berapa? Panjang di tahun 2014. Jadi di sini memperlihatkan perbandingan antara gaji rata awal dan terakhir, di mana itu untuk masing-masing pegawai. Selanjutnya drop line tahun 2014 adalah garis atau line terpanjang. Benar? Berarti selisih antara apa? Gaji awal dan terakhir itu yang besar di tahun 2014 dibanding tahun lainnya.
Jadi interpretasi hasil itu kita bisa gunakan bahasa yang kita ambil dari hasil atau output yang sudah kita olah datanya. Di sini Dropland 2014 itu lainnya lebih panjang dari tahun sebelumnya. Jadi gajinya yang paling besar. Untuk grafik batang dan line, ada yang mau tanyakan? Nanti bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian untuk pertemuan kedua kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diaplikasikan di rumah, dicoba di rumah untuk yang grafik batang dan line, yang summaries atau yang value yang lainnya. Ya, terima kasih.